Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizkia Kusuma Ramadhani dari kelas 1110 dari Ekonomi 11. Hari ini saya akan membahas topik tentang pendapatan nasional. Topik ini sangat penting, terutama untuk memahami bagaimana perekonomian suatu negara bekerja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Emang apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Menurut Alfred Marshall, pendapatan nasional mencakup tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam suatu negara yang menghasilkan barang dan jasa, baik material maupun imaterial. Yang pertama, kita bisa menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua, kita bisa mengetahui struktur perekonomian suatu negara termasuk negara agraris atau negara industri. Yang ketiga, kita bisa mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Yang keempat, yaitu pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Konsep-konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional yaitu, yang pertama yaitu ada produk domestik bruto atau yang biasa disebut dengan PDB. PDB sebagai jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha di suatu negara atau jumlah nilai barang dan jasa akhir dari seluruh unit ekonomi di suatu negara. PDB dapat dilihat berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Yang kedua ada produk nasional bruto atau yang biasa disebut dengan PNB. PNB adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, yaitu ada produk nasional neto. PNN neto disebut dari produk nasional bruto, dikurangi dengan penyusutan dan barang penggantian modal. Yang keempat, yaitu ada pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Yang kelima yaitu ada pendapatan individu atau perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Yang keenam yaitu ada pendapatan disposable atau setelah pajak. Pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi setelah dikurangi dengan pajak langsung. Yang pertama yaitu ada pendekatan produksi atau nilai tambah. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu ditambah pajak atas produk neto. Yang kedua yaitu ada pendekatan pendapatan atau pendekatan penerimaan. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh RTK, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan dari balas jasa faktor produksi selama 1 tahun yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara pendapatan nasional sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah pengeluaran investasi, ditambah ekspor neto, yaitu ekspor kurangi impor. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Pengertian pendapatan per kapita yaitu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara, yaitu pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Manfaat menghitung pendapatan per kapita yaitu digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun, lalu menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, lalu menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya, dan menjadi data untuk mengambil kebijaksanaan di bidang ekonomi. Berkaitan dengan tingkat kemakmuran negara berdasarkan pendapatan nasional, Bank Dunia membedakan pendapatan per kapita negara-negara di dunia dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu ada kelompok negara berpendapatan rendah atau yang biasa disebut dengan low income economies. Yang kedua yaitu ada kelompok negara yang berpendapatan menengah bawah atau yang disebut dengan lower middle income economies. Yang ketiga yaitu ada kelompok negara yang berpendapatan menengah atas atau disebut dengan upper middle income economies. Yang keempat yaitu kelompok negara yang berpendapatan tinggi atau yang disebut dengan high income economies. Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Robert Baldwin, kesenjangan ekonomi merupakan
Adanya selisih atau perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dan yang miskin, yang tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Kesenjangan ekonomi sejatinya dibedakan dengan kekayaan dan kemiskinan. Penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi terdapat sejumlah penyebab kesenjangan ekonomi seperti kondisi demografi, pendidikan, pendapatan yang tidak merata, pembangunan yang tidak merata, dan kurangnya lapangan kerja.